Bab 1076, Jade Crystal Kilin. Meskipun Tang Wulin berusaha yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuannya berkali-kali, tidak mungkin bagi orang-orang yang dekat dengannya tidak mengenali basis kultivasinya. Mengesampingkan fakta bahwa orang itu adalah gurunya. Senior, tolong biarkan saya melihat teknik rahasia bawaan tubuh sekte Anda. Seberapa kuat itu sebenarnya? Sudah waktunya bagi saya untuk mengamati dengan seksama sekarang. Saat ini, di layar sebelum Tang Wulin, saudara senior murid yang menciptakan gerakan mengejutkan di tempat kejadian tadi sudah bergerak. Tubuh ditutupi oleh kulit merah cerah sedang mengisi maju dengan langkah besar disertai dengan energi tirani. Setiap langkah yang diambilnya mirip dengan palu perang yang mengetuk panggung kompetisi dan menghasilkan suara dentuman keras. Murid senior Tang Wulin bernama Aruheng. Seolah-olah sepasang matanya berkilauan dengan sinar keemasan menembakkan sinar pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Auranya begitu kuat sehingga esensi darah tebal telah mengembun menjadi bentuk manusia besar yang tingginya puluhan meter di belakang punggungnya. Selain dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan seseorang dengan kekuatan esensi darah yang kuat sejauh ini. Orang ini pantas mendapatkan reputasi sebagai satu-satunya orang yang mampu menumbuhkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh dalam beberapa abad terakhir. Dapat dikatakan bahwa sekte tubuh telah menginvestasikan semua sumber dayanya yang telah dikumpulkan selama berabad-abad untuk mensukseskan budidaya Aruheng dan kali ini sekte tubuh akan membuatnya terkenal melalui kompetisi ini. The Body Sect adalah salah satu sekte paling bergengsi di zaman kuno. Itu adalah sekte yang mampu berdiri melawan Akademi Shrek dan sekte Tang. Tetapi dengan perkembangan teknologi jiwa yang datang sesudahnya, seiring dengan sulitnya pengembangan teknik rahasia tubuh sekte secara bertahap mulai menurun. Beberapa teknik rahasia sudah hilang. Seseorang seperti Aruheng yang mampu dengan sukses menumbuhkan teknik rahasia bawaan akhirnya keluar dari generasi ini. Jadi Body Sect telah mempertimbangkan upayanya sebagai taruhan semua yang dimilikinya dalam satu baris. Ini sepenuhnya mendukung pria ini untuk membentuk pengaruh yang memadai di benua itu untuk mengembangkan sekte tubuh lebih baik. Jumlah master jiwa yang memiliki jiwa bela diri tubuh kecil. Jika sekte tubuh tidak bisa menyerap murid lagi, maka masa depan hanya akan tumbuh lebih keras dan bahkan mungkin bahwa sekte bisa berjalan di jalan kepunahan. Di layar, lawan yang berdiri di seberang Aruheng saat ini sedang mengalami beberapa perubahan yang mengerikan juga. Mata orang itu berubah hijau jade sementara 2 cincin jiwa ungu dan 6 hitam muncul dari bawah kakinya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan sisik hijau menutupi kulitnya yang terbuka. Tubuhnya membengkak hingga 3 meter dan lapisan udara hijau berputar di sekujur tubuhnya. Ruheng benar-benar dapat digambarkan sebagai kartu truf tubuh sekte. Dia sudah cukup kuat dan dinobatkan sebagai Raja Kekuatan dalam kompetisi tahun ini. Di sisi lain, lawan yang berdiri di seberangnya dijuluki Raja Giok. Jiwa bela dirinya adalah Kilin Kristal Giok. Meskipun Ruheng tidak berada di peringkat pertama dalam taruhan di antara semua kontestan, peluangnya hanya di bawah Tang Wulin dan peringkat keempat. Orang yang menduduki peringkat pertama adalah Raja Giok yang berdiri di hadapan Aruheng. Jiwa bela diri Jade adalah varian Martial Soul. Selain itu adalah varian dengan garis keturunan kuno. Pada zaman kuno, binatang buas Kilin adalah makhluk yang lebih jarang daripada naga raksasa. Tetapi kemampuannya setara dengan Raja Naga. Jiwa bela diri yang terbangun oleh orang ini adalah salah satu dari garis keturunan varian Kilin sehingga kekuatan jiwanya berada di peringkat pertama dalam kompetisi tahun ini. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sangat kuat yang menang atas semua kontestan dengan menjadi peringkat pertama dalam peluang taruhannya. Jade King versus Strength King di semifinal tidak diragukan lagi merupakan pertarungan yang sulit antara Pin versus Aung. Raja Kekuatan Aruheng menyerbu menuju Raja Jade dengan langkah besar. Sementara Jade King hanya mengambil satu langkah ke depan. Cincin jiwa hijau Giok menyebar dengan kecepatan dari bawahnya. Cincin jiwa menghilang dengan cepat dan menutupi setengah dari arena dalam sekejap mata. Tentu saja, kekuatan Raja juga tercakup dalam cincin jiwa. Itu adalah domain. Tang Wulin bisa tahu bahwa ini adalah domain pada pandangan pertama. Selain itu,
Itu adalah domain bawaan yang mirip dengan domain Golden Dragon ragenya. Dengan kata lain, domain itu milik jiwa bela diri seseorang, tetapi itu bukan keterampilan jiwa. Raja Giok ini sudah memahami domain. Ya, dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin saudara senior murid Tang Wulin mengalahkan lawan? Seperti yang diharapkan, Aruheng tampaknya telah kehilangan indera pengarahannya begitu dia masuk ke domain. Dia menyerbu keluar dari samping. Jade Illusion Domain adalah domain yang mirip dengan kontrol spiritual sehingga mampu melakukan kontrol yang kuat terhadap lawan dan membingungkan musuh sebagian besar. Setelah Aruheng masuk ke wilayahnya, Raja Giok mengayunkan tubuhnya dan membelah menjadi 3 siluet yang dibebankan ke Aruheng dari 3 arah yang terpisah. Aruheng mengayunkan tinjunya dan meninju udara saat ini. Itu meledak menjadi ledakan udara yang ganas. Daerah dengan diameter puluhan meter tertutup kabut merah emas yang diikuti oleh suara memekakkan telinga. Pukulan itu secara alami meleset dari sasarannya sementara Raja Kekuatan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sementara itu, 3 siluet Jade King secara bersamaan muncul di 3 arah di sekitar tubuh Strength King dan menamparkan seringan bulu ke arah Aruheng. Segera setelah tamparan itu terjadi, seseorang dapat melihat bahwa telapak tangan Raja Giok berubah menjadi warna batu giok jernih seolah-olah telapak tangannya sendiri adalah batu giok hijau. Telapak tangan menempel dekat lawan, lembut dan tanpa suara. Puff, puff, puff. 3 bunyi lembut terdengar ketika 3 telapak hijau giok secara bersamaan menekan ke tubuh Aruheng. Seluruh tubuh Aruheng bergetar. Bintik-bintik di tubuhnya yang dipukul berubah hijau giok dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cincin jiwa ke-6 Jade King berkilauan di tubuhnya saat ini. Sangat jelas bahwa tamparan yang tampak seringan bulu tidak sesederhana kelihatannya. Apakah itu proses kristalisasi? Serangan yang menakutkan. Tang Wulin mendapati dirinya terengah-engah. Ini jelas merupakan serangan yang menggabungkan jiwa bela diri dan garis keturunan seseorang sedemikian rupa sehingga mampu mengubah kualitas fisik lawan. Tubuh seseorang yang dikristalkan bukan milik diri sendiri lagi. Tentu saja, Raja Kekuatan segera terbunuh. Namun, Aruheng tidak dalam kesibukan seperti yang dibayangkan Tang Wulin. Tubuhnya yang besar sepertinya membeku dalam sepersekian detik. Segera setelah itu, suara menyimpang datang dari Aruheng. Lupduk, lupduk, lupduk. Ini jelas suara detak jantung seseorang yang kuat. Bahkan Tang Wulin yang jelas hanya menonton rekaman bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang bersama detak jantung Aruheng. Apa itu tadi? Di sisi lain, Tang Wulin menyaksikan adegan yang membuatnya sangat terkejut saat ini. Di panggung kompetisi, tubuh Jade King menegang sejenak dengan sikap mendua. Sementara di kejauhan para penonton di platform penglihatan berteriak keras kesakitan. Embusan kabut darah menyembur keluar dari platform pengamat saat sejumlah besar penonton runtuh secara berurutan. Mirip dengan panen gandum. Ya Tuhan, apa itu tadi? Tubuh Aruheng yang awalnya dikristalisasi tiba-tiba meledak dengan ribuan aliran cahaya merah emas. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Raja Jade. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dari matanya dan bersinar langsung ke kepala Jade King. Tubuh Jade King terhuyung mundur ketika Jade Illusion Domain-nya hancur sekaligus. Di sisi lain, tinju Aruheng sudah muncul tepat di depan Jade King. Meskipun 3 tubuh Jade King ada di sana sekarang, untuk beberapa alasan 2 siluet dengan cepat memudar ketika Raja Jade disertai dengan detak jantung yang kuat. Aruheng sedang menyerang tubuh asli Raja Giok. Jade King mengangkat tangannya dengan susah payah karena cincin jiwanya yang ke-7 akan segera disinai. Di sisi lain, itu juga saat ketika semua cahaya hijau giok yang dipancarkan dari tubuh Aruheng lenyap. Kaki kanannya terinjak-injak tanah dengan tiba-tiba dan tubuh Raja Giok dinyalakan dengan api merah emas dengan suara ledakan keras. Cincin jiwa emas yang tampak megah muncul di bawah kaki Aruheng. Cakupan cincin itu tidak besar yang hanya berdiameter 10 meter tetapi itu cukup untuk menjebak Jade King. Saat ini, Jade King hanya bisa mengangkat tangannya dengan susah payah untuk memblokir pukulan Aruheng yang sudah tiba sebelum dadanya. Gambar ilusi tentang kilin muncul di belakang punggungnya tetapi hancur setelahnya. Ledakan. Bab 1077 mendominasi di luar perbandingan. Tubuh Jade King segera hancur oleh pukulan kekuatan raja yang dominan.
Tubuh Aruheng bergoyang dan menangkap Jade King di udara. Kecepatannya hanya mirip dengan teleportasi. Tangannya tiba-tiba meraih bahu Jade King dan menggendong tubuhnya saat mereka berputar turun dari langit seperti gasing. Dia menabrak Jade King dengan ganas ke tanah saat lurik emas di tubuhnya merayap ke tubuh Jade King. Serangkaian ledakan keras meledak dan mengguncang panggung kompetisi dengan keras. Apa? Tang Wulin menatap pemandangan dengan bingung. Meskipun perkiraannya tentang kakak senior muridnya sudah sangat tinggi, dia tidak pernah menyangka bahwa Aruheng bisa menjadi kuat sejauh ini. Dia telah menyaksikan beberapa kompetisi kakak murid seniornya sebelum yang ini. Aruheng benar-benar sangat kuat. Tetapi Tang Wulin belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa Aruheng menahan diri lebih awal. Hari ini, di sisi lain, benar-benar ledakan besar dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh yang disertai dengan penampilan detak jantung yang kuat itu. Tang Wulin memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Jade King telah kalah dengan cara yang paling tidak adil. Dia yakin bahwa Jade King juga mempelajari kompetisi Aruheng sebelumnya sebelum pertandingan ini. Namun perkiraannya tentang kemampuan Aruheng terbukti salah. Serangkaian ledakan sebelumnya seharusnya kebangkitan kedua teknik tubuh rahasia. Tidak. Itu tidak benar. Ini sudah merupakan kebangkitan keduanya ketika tubuhnya membengkak secara eksponensial pada awalnya. Tang Wulin bisa mengatakan itu sehingga Raja Giok juga harus bisa mengatakan itu. Lalu, apa yang terjadi dengan suara detak jantungnya yang kuat pada akhirnya? Mungkinkah itu kebangkitan ketiga jiwa bela diri tubuh? Apakah itu kebangkitan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah? Ya, pasti begitu. Bisa dikatakan bahwa di antara semua audiens Tang Wulin pasti orang yang paling memahami teknik rahasia tubuh. Dengan demikian, dia bisa merasakan transformasi kemampuan sekte tubuh dengan cara yang paling khas. Tidak heran Jade King tertipu. Dia tidak akan pernah mengharapkan kemampuan seperti itu datang dari Aruheng. Ledakan yang tak terduga tidak hanya mampu mengubah serangan Jade King menjadi upaya yang tidak berguna tetapi bahkan bisa meledak dengan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan dalam waktu singkat. Bahkan jika Tang Wulin jelas sudah menyadari ledakan seperti itu, apakah dia mampu memblokirnya? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam karena tidak ada cara dia bisa memberikan jawaban dengan pasti di dalam hatinya. Kakak seniornya ini benar-benar layak menjadi harapan besar gurunya. Namun, Tang Wulin merasa dadanya terasa panas saat ini ketika ia menjadi lebih sadar akan situasi tersebut. Hanya lawan yang cukup kuat yang bisa menstimulasi potensinya lebih banyak dan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat lebih banyak dari kompetisi. Persaingan di arena sudah berakhir. Meskipun pertahanan Jade King juga sangat kuat ketika dia tertinggal dari serangan itu, Aruheng tidak memberikan Jade King kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia mengeluarkan serangkaian ledakan yang sangat kuat untuk benar-benar mengalahkan Jade King. Sehingga mengakhiri kompetisi. Jade King telah kehilangan karena kurangnya pemahaman tentang Aruheng. Namun, Tang Wulin tidak memandang rendah dia karena ini. Masa depan Jade King tidak sesederhana itu karena ia dikenal memiliki jiwa bela diri yang paling kuat dan peringkat pertama dalam peluang taruhan kompetisi tahun ini. Mungkin Tang Wulin bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melawannya suatu hari nanti. Tang Wulin menonton rekaman sebanyak 3 kali. Dia merasa seolah-olah gunung berapi meletus di dalam dirinya setiap kali dia menyaksikan bagian di mana Aruheng mulai memiliki ledakan. Detak jantung yang kuat menandakan bahwa Aruheng telah mengolah teknik rahasia tubuh ke dalam hatinya. Dia layak mendapat gelar teknik rahasia bawaan. Tiba-tiba, Tang Wulin punya ide. Dengan merenungkan Aruheng, dia memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bagaimana jika dia bisa mengolah teknik rahasia bawaan ini sendiri? Bisakah dia lebih baik menahan proses memecahkan segel Raja Naga Emas berikutnya ketika kultivasinya berhasil? Teknik rahasia bawaan membutuhkan harta surga dan bumi dalam jumlah besar untuk budidaya dan peningkatan seseorang. Tetapi ia tidak membutuhkannya. Tang Wulin hanya terganggu oleh seberapa besar energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas sehingga mengakibatkan ketidakmampuan tubuhnya untuk menahannya. Kemudian, dia akan bertanya kepada gurunya apakah dia bersedia untuk menyerahkan teknik rahasia bawaan ini kepada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa berhasil dalam budidaya teknik,
Setidaknya akan menjadi konfirmasi yang efektif baginya untuk memperbaiki tubuhnya di masa depan. Tang Wulin merasa lebih berterima kasih kepada 18 segel Raja Naga Emas di dalam hatinya. Bagaimanapun, akan sulit baginya untuk mencapai basis kultivasi seperti itu di usia muda tanpa mereka. Namun, 18 segel ini akan menyebabkan ancaman yang sangat besar bagi dirinya di masa depan. Menurut situasi saat ini, tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan segel setidaknya dalam 3 tahun. Tetapi bagaimana dengan 3 tahun kemudian? Fokus utamanya sekarang adalah untuk mempercepat kultivasinya. Tetapi yang lebih penting, dia harus terus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Akumulasinya sudah berlimpah setelah terobosannya ke segel lapisan ke-10, tetapi dia masih harus menahan penderitaan yang begitu kuat. Mungkinkah akumulasinya sama dengan kesempatan sebelumnya ketika dia mematahkan lapisan segel berikut? Sepertinya itu hal yang sulit dilakukan pada saat ini. Karena itu, penting baginya untuk mencari lebih banyak metode kultivasi untuk tubuhnya saat ini. Atau untuk harta surga dan bumi yang sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan tubuhnya. Stardew Battle Network membuat pengumuman resmi untuk menutup aksesnya sementara selama 3 hari untuk melakukan pemeliharaan internal sehingga sistem tersebut dapat bertahan dari final tantangan jaringan pertempuran Stardew Federal. Tidak ada keraguan bahwa 2 putaran semifinal yang seharusnya sangat menguntungkan bagi penyelenggara menjadi sia-sia pada akhirnya. Ini justru karena kurangnya kemampuan daya tahan sistem. Pada kenyataannya, daya tahan Stardew Cabin memiliki beberapa masalah juga. Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa beberapa perangkat di dalam kabin terlalu panas ketika dia meninggalkan Stardew Cabin terakhir kali. Dia akan menghadapi lawan paling kuat di babak final kompetisi. Dia pasti akan berusaha keras untuk melakukannya. Jika ada masalah dengan kemampuan daya tahan Stardew Battle Network, maka itu akan benar-benar menjadi lelucon bagi seluruh popularitas Stardew Battle Network dan menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi jaringan. Dengan demikian, pemerintah federal melakukan pemeliharaan dengan cepat. Itu untuk 2 tujuan. Salah satunya ditujukan untuk meningkatkan Stardew Battle Network untuk waktu yang singkat dan tidak berusaha untuk memastikan keberhasilan kompetisi terakhir. Tujuan lainnya adalah untuk menyelidiki alasan yang menyebabkan masalah seperti itu melalui analisis terperinci oleh para ahli. Federasi sekali lagi menekankan bahwa ini bukan masalah jaringan pertempuran tetapi kemampuan kontestan yang terlalu kuat. Meskipun para kontestan masih menguasai 2 lapis baja pertempuran, basis kultivasi mereka sudah melebihi tuan 2 lapis baja pertempuran biasa dan bahkan melebihi tuan lapis baja pertempuran 3 kata biasa. Orang bisa melihat contoh situasi ini dari babak kedua semifinal, di mana kemenangan dan kekalahan antara Jade King dan Strength King ditentukan. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya tidak mengenakan armor perang, pertempuran menghasilkan tingkat kematian yang tinggi di antara para penonton. Betul. Raja Giok bahkan tidak berhasil mengenakan baju tempur pertempuran 2 kata tepat pada waktunya selama kompetisi sebelum ia terbunuh oleh ledakan serangan Aruheng yang terus-menerus. Tang Wulin menerima Stardew Cabin baru yang dikirim oleh Federasi ke Blood God Army sehari sebelum final. Dibandingkan dengan Stardew Cabin sebelumnya, volume Stardew Cabin ini 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Tampaknya lebih rumit dan lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa Federasi tidak dapat mempopulerkan Stardew Cabin sebesar ini. Namun, pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim Stardew Cabin yang kokoh untuk memastikan bahwa kompetisi terakhir dilakukan dengan lancar dan memungkinkan Tang Wulin untuk dengan aman mengambil bagian dalam kompetisi yang terakhir. Kamu akan memasuki final. Bagaimana perasaanmu? Blood One bertanya pada Tang Wulin yang baru saja menyelesaikan tes pendahuluan ke Stardew Cabin yang baru. Bagaimana perasaan saya? Kata Tang Wulin. Saya kira saya terus menjadi lebih kuat karena kompetisi. Efeknya pada saya akan lebih baik jika ini adalah kompetisi nyata. Tetapi Stardew Battle Network memungkinkan kita untuk bertarung dengan tidak bermoral. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa ini adalah benar-benar kemajuan teknologi zaman yang harus dipopulerkan secara luas. Blood One mengangguk. Federasi telah membuat keputusan untuk mempopulerkan Stardew Battle Network. Jaringan pertempuran dan teknologi kedirgantaraan saat ini akan menjadi arah utama penelitian teknologi Federasi di masa depan. Dada Tang Wulin mengencang. Teknologi luar angkasa ya.
Apakah Anda tahu seberapa jauh mereka sekarang? Blood One berbicara. Mereka telah melakukan beberapa terobosan tetapi periode waktu yang panjang masih diperlukan untuk mengembangkan keterampilan yang penting. Yang paling penting, kurangnya sumber daya di benua ini sekarang memiliki dampak yang sangat negatif untuk melanjutkan penelitian. Begitu. Pada titik ini, Blood One berhenti sementara Tang Wulin mengerutkan kening. Ya, setelah bertahun-tahun pembangunan, banyak sumber daya mineral benua Douluo sudah semakin langka. Apakah itu media, baju tempur atau teknologi jiwa? Semua ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk bertindak sebagai fondasi untuk memastikan pengembangan dan penelitian yang berkelanjutan. Namun, sumber daya di benua itu masih terbatas. Setelah pengembangan dan eksploitasi manusia yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, mereka sudah semakin menipis. Teknologi umat manusia sekarang masih jauh dari cukup untuk memungkinkan umat manusia menjelajahi luar angkasa dan mencari sumber daya baru. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencari di dalam planet itu sendiri. Sebenarnya, karena kekuatan militernya yang kuat, Federasi Douluo sudah berpikir untuk bergerak di Dou Spirit Continent dan Star Luo Continent. Hanya saja situasi dengan dua benua ini agak istimewa. Jadi dalam waktu singkat, Federasi masih menolak untuk bergerak gegabah. Dengan demikian, mereka hanya bisa menunggu dengan lambat. Di sisi lain, setelah pengumuman Stardow Battle Network, Federasi telah membuat kemajuan teknologi besar lainnya. Tidak ada yang tahu kapan perang besar akan dimulai. Bab 1078, Here Comes the Final. Dia tidak memiliki bukti nyata. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek yang mendukung perdamaian selalu menjadi hambatan bagi Federasi untuk memulai perang. Dalam arti tertentu, penghancuran Akademi Shrek adalah hal yang baik bagi mereka yang ada di fraksi Hawk. Setidaknya, kekuatan lawan telah sangat berkurang. Sama seperti Spirit Pagoda. Meskipun mereka netral, mereka tidak segiat Akademi Shrek dalam menegakkan perdamaian. Pertama-tama, Battle God Hall berada di bawah kendali Federasi. Mereka bahkan bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perang masa depan. Blood One melirik Tang Wulin. Apa yang kamu pikir akan terjadi? Perang. Untuk menjarah sumber daya, kata Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Blood One menghela nafas. Tidak mungkin untuk menghindari itu sekarang. Alis Tang Wulin bersatu erat. Perang akan menyebabkan banyak orang kehilangan orang yang mereka cintai dan menghancurkan rumah mereka. Blood One berkata dengan datar. Apakah Anda berpikir bahwa gagasan pemerintah federal untuk memulai perang baru dipahami? Proposal ini telah diajukan bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah fraksi DOF, yang dipimpin oleh Shrek Academy, yang sangat menentang ini. Itu sebabnya tidak pernah terjadi. Tapi sekarang, sulit dikatakan. Tang Wulin menghela nafas. Satu-satunya harapanku adalah agar Akademi dipulihkan. Saya ingin meneruskan cita-cita Akademi. Blood One menggelengkan kepalanya. Tidak. Tanggung jawabmu tidak berakhir di sana. Sebelum ini, saya juga berpikir bahwa Anda cukup luar biasa untuk mencapainya sendirian. Namun pada kenyataannya, itu masih jauh dari cukup. Apa kamu tahu kenapa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Blood One berkata dengan datar. Selama 6.000 tahun, pasukan Dewa Darah selalu berjaga di Abyssal Passages untuk mencegah makhluk Abyssal dari menyerbu Douluo benua kita. Harapan terbesar dari generasi tentara Blood God Army selalu untuk mengatasi ancaman yang ada di pesawat Abyssal. Tapi, sudah 6.000 tahun dan tidak ada elit sebelumnya yang mampu mencapai prestasi ini. Tidak ada yang mampu membuat rencana tindakan yang baik untuk menghadapi ancaman ini. Tidak sampai kamu muncul. Tombak naga emas Anda telah menjadi alat ilahi yang kemungkinan besar akan menyelesaikan masalah pesawat Abyssal. Setelah pesawat Abyssal diselesaikan, Anda akan menjadi pahlawan sejati Federasi dan tentara Dewa Darah. Itu sebabnya Anda perlu berbuat lebih banyak. Tidak ada yang bisa mengajari Anda bagaimana tepatnya Anda harus melakukannya. Sebagai seniormu, apa yang bisa saya bantu adalah tentang keadaan Anda saat ini. Anda harus mengendalikan masa depan Anda sendiri. Namun, saya percaya Anda akan dapat melakukan lebih banyak dan melakukan lebih baik. Atasi ancaman pesawat Abyssal. Alis Tang Wulin sedikit terangkat.
Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti arti di balik kata-kata Blood One, dia masih mengangguk ringan. Final akhirnya datang. Stardew Battle Network telah mengalami serangkaian krisis publik. Panitia melakukan semua yang bisa mereka lakukan untuk mengarahkan perhatian publik terhadap final yang akan datang ini. Itu adalah pertandingan terakhir dari kompetisi Master Jiwa. Itu adalah Raja Naga Emas yang melawan Raja Kekuatan. Tanpa ragu, ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Meskipun ada beberapa kecelakaan sebelum ini, stadion masih penuh sesak dengan penonton. Ini sebagian karena fakta bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mati di Stardew Battle Network. Dan ini adalah final dari kompetisi Soul Master. Pemerintah federal juga telah memberikan jaminan atas nama Stardew Battle Network bahwa tidak akan ada bahaya dan jika sesuatu terjadi, pemerintah akan membayar mereka sejumlah besar sebagai kompensasi. Karenanya, pemirsa pertandingan ini telah menciptakan rekor lain di federasi. Saat dia duduk bersila di ruang istirahat, Tang Wulin bermeditasi untuk diam-diam menyesuaikan kondisinya. Dia meningkatkan energi spiritualnya ke tingkat tertinggi saat tombak naga emas diletakkan di pangkuannya. Dia merasa lebih santai terhadap pertandingan ini dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya ketika dia melawan Gale Saber Dimensi Majinchi. Dia tidak terlalu cemas. Mungkin itu karena lawannya sekte yang sama dengannya. Sebaliknya, dia merasa lebih antisipasi terhadapnya. Dia menantikan kemisteriusan teknik rahasia bawaan ini. Dia bermaksud untuk menguji metode penyulingan tubuh terhadapnya. Metode penyulingan tubuh Tang Wulin didasarkan pada garis keturunan Raja Naga Emas yang didukung oleh metode budidaya tubuh sekte. Dia menganggap bahwa di dunia saat ini, tidak banyak yang berani mengklaim bahwa mereka memiliki tubuh yang lebih kuat daripada tubuhnya. Terutama setelah dia dibungkus dengan segel ke-10 Golden Dragon King dan dengan peningkatan basis budidayanya. Kekuatan tubuhnya telah semakin menguat. Hanya saudara senior muridnya yang akan dia hadapi yang benar-benar dapat membuatnya menyadari betapa inferiornya dia. Namun, ini juga merupakan kesempatan besar baginya untuk memverifikasi melalui kakak murid seniornya betapa besar perbedaan antara mereka berdua dan apa yang bisa dia pelajari dari kakak murid seniornya. Oleh karena itu, apa yang lebih dia hargai dari pertandingan ini adalah pengalaman bertengkar dengan kakak murid seniornya. Dia tidak memandang menang atau kalah sama pentingnya dengan itu. Dari diskusinya dengan Blood One, dia bisa merasakan bahwa Blood One tidak peduli dengan hasil akhir pertandingan. Alih-alih, dia lebih peduli tentang manfaat yang bisa dia petik dalam proses itu. Kedua kompetisi sudah dalam tahap akhir. Ini juga berarti bahwa dia sudah berpartisipasi dalam setiap kompetisi yang dia bisa. Jelas, pengalaman ini sendiri sudah cukup baik baginya. Karena itu di final, dia ingin menikmati pertandingan lebih dari sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan bertarung dengan semua yang dia miliki dalam pertandingan. Sebaliknya, semakin dia ingin menikmati pertandingan, semakin besar kemungkinan dia menampilkan kekuatan penuhnya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Bagaimanapun, jumlah lawan yang bisa membuatnya bertarung dengan semua yang dimilikinya semakin berkurang. Tadi malam, dia telah mencapai terobosan lain dalam kekuatan jiwanya. Dia sudah di peringkat ke-66. Kecepatan yang dia kembangkan dengan bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Harus diketahui bahwa ia terus membaik dengan fondasi yang sangat kuat. Raja Naga Emas. Sudah waktunya. Terdengar suara lembut. Tang Wulin perlahan membuka matanya. Dia memegang tombak naga emas dan melangkah keluar dari ruangan. Di depannya ada pintu-pintu yang menuju ke tahap kompetisi. Ketika Tang Wulin memandangi pintu dan jalan setapak di bawah kakinya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia tampaknya tiba-tiba mencapai suatu pencerahan. Itu adalah perasaan yang menarik. Dia tidak bisa mendapatkan itu, tetapi secara misterius meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia sedikit mengangkat tombak naga emasnya. Itu bersinar dengan warna emas samar di bawah cahaya dari tahap kompetisi. Ujung tombaknya menunjuk ke arah yang dia tuju. Dia mengambil langkah ke depan dan gendang telinganya langsung dipenuhi dengan sorakan yang menghancurkan telinga. Suara yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan nama Raja Naga Emas dan Raja Kekuatan.
Aruheng yang tampak sangat tangguh sudah berdiri jauh di pintu keluar bagian lain. Mereka berdua saling memandang dari jauh. Karena sensor sistem, mereka tidak dapat melihat ekspresi masing-masing. Namun, jauh Aruheng mengangkat tangannya dan memberi Tang Wulin jempol besar. Tang Wulin juga mengangkat tombak naga emas di tangannya sebagai balasan. Mu Ye berdiri diam-diam di depan layar jiwa raksasa. Dia saat ini berdiri sangat dekat sehingga dia bahkan bisa merasakan gelombang listrik kecil yang ditransmisikan oleh layar jiwa. Duduk tidak jauh di belakangnya adalah pengrajin suci Zhen Hua. Guru lain dari Tang Wulin juga duduk di sana. Itu adalah Saint Craftsman Mu Chen. Dibandingkan dengan Mu Ye, mereka jauh lebih tenang. Mu Chen mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia bertanya pada Zhen Hua di sampingnya dengan suara rendah. Apakah dia akan baik-baik saja? Zhen Hua menggelengkan kepalanya. Dia terlalu bersemangat. Body Sek telah mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa merasa tenang sebagai pemimpin sekte saat ini? Tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal ini dapat dianggap sebagai peristiwa besar dalam federasi. Pertandingan terakhir adalah antara dua muridnya. Saya bisa membayangkan apa yang dia rasakan saat ini. Setelah mengatakan ini, dia mengambil jeda kecil dan kemudian dia berteriak pada Mu Ye yang berdiri di depan layar. Hei, kamu tidak akan begitu tersentuh sampai kamu akan menangis, kan? Tersesat, Mu Ye marah balas. Namun, Zhen Hua dengan jelas bisa mengambil nada yang sedikit terisak yang ditutupi oleh suaranya. Mereka berdua adalah muridmu. Menurut Anda siapa yang akan menang? Tanya Zhen Hua. Mu Ye terdiam. Setelah jeda yang lama, ia berkata dengan suara rendah. Wulin akan sulit ditekan. Bagaimanapun, saya pikir basis budidayanya belum mencapai 7 cincin. Garis keturunannya lebih kuat daripada Ruheng. Tapi teknik rahasia bawaan tubuh sekte kita bisa menebus kekurangan di garis keturunan seseorang. Ini memperkuat tubuh di luar ekstremnya dan Ruheng telah berkultivasi selama bertahun-tahun sekarang. Dengan basis budidayanya saat ini, jika dia menggunakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte ketika aku tidak memiliki baju tempurku, bahkan aku akan kesulitan untuk mengalahkannya dengan cepat. Bab 1079, bisakah masih membuat mukjizat? Kurasa tidak. Keponakan saya yang paling ahli dalam menciptakan mukjizat, kata Zhen Hua sambil tersenyum. Mu Ye berbalik. Dia tampak sedikit terkejut. Dia telah mengeringkan kelembaban di matanya dengan kekuatan jiwanya. Kamu pikir Wulin bisa menang? Zhen Hua mengangkat bahu. Kenapa tidak? Kami telah menonton pertandingan Wulin sebelumnya. Dalam pertandingan sebelumnya, berapa banyak usaha yang menurut Anda dia lakukan? Selama pertandingan terakhirnya, ketika dia menghadapi Gale Saber Demon, ada apa dengan tabrakan terakhir itu? Anehnya, Gale Saber Demon baru saja meninggalkan kompetisi. Apakah Anda pikir itu karena dia ingin membiarkan Wulin menang? Dibandingkan dengan Gale Saber Demon itu, seberapa jauh menurutmu Aruheng jauh lebih kuat? Mu Ye dengan bangga menjawab. Meskipun Gale Saber Demon telah mengolah sabre soulnya, teknik rahasia bawaan tubuh sekte saya didasarkan pada mengolah tubuh sebagai jiwa. Terhadap kekuatan penuhnya, Saber Demon masih akan sedikit lebih rendah. Zhen Hua berkata, itu tidak banyak bedanya, kan? Mu Ye sedikit terpana. Dia benar. Perlu dicatat bahwa peluang Aruheng sebelum ini hanya yang keempat sedangkan peluang Gale Saber Demon Sima Jinchi berada di tempat kedua. Meskipun ini terkait dengan Aruheng yang menyembunyikan basis budidayanya, Gale Saber Demon jelas bukan orang yang bisa dengan mudah ditangani. Jika Tang Wulin bisa mengalahkan Gale Demon Saber Sima Jinchi, maka dia, Zhen Hua tersenyum. Tidakkah kamu berpikir dalam 6 bulan singkat ini kekuatan Wulin telah meningkat dengan pesat? Dia secara bertahap memperbaiki dirinya ke tempat dia berada di kompetisi sekarang. Cara saya melihatnya, ini pasti akan menjadi pertarungan antara harimau dan naga. Aruheng mungkin tidak akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Mu Ye tiba-tiba tersenyum saat dia tertawa. Tidak peduli apa mereka berdua murid saya. Mereka adalah warisan saya untuk sekte tubuh. Zhen Hua dan Mu Chen tidak membuka mulut mereka. Ya. Ini pasti sesuatu yang master sekte saat ini dari sekte tubuh berdiri di depan mereka akan bersemangat.
Dua kontestan di final adalah murid-muridnya. Terlepas dari siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir, itu akan seperti hal paling bahagia yang Mu Ye akan alami dalam hidup ini. Meskipun dalam hatinya dia masih merasa bahwa Aruheng lebih kuat karena dia telah mengembangkan teknik rahasia bawaan. Namun, dia juga ingin melihat seberapa tinggi muridnya yang lain bisa terbang. Itu seperti apa yang dikatakan Zhen Hua. Tang Wulin berhasil mencapai final setelah mengatasi banyak rintangan sulit. Di panggung kompetisi, kedua lawan saling memandang dari jauh. Mereka saling memandang dari kejauhan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin bersinar dengan cahaya redup. Adapun Aruheng yang jauh, meskipun penampilannya tidak terlihat, ia masih memancarkan aura penekan alami hanya dengan berdiri di sana. Pertandingan final akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Ketika suara elektronik menghitung mundur, wasit mendarat di panggung kompetisi. Wasit melirik kedua lawan dan mengayunkan tangannya dengan kuat. Tang Wulin telah pindah bersamaan dengan Aruheng. Aruheng maju selangkah dengan kaki kanannya. Tubuhnya pecah membuat suara ledakan keras saat otot-ototnya mengembang. Ketika Tang Wulin menonton rekaman pertandingan sebelum ini, perasaan itu tidak sekuat itu. Namun kali ini, dia dengan jelas merasakan bahwa ketika otot-otot tubuh Aruheng tumbuh eksplosif, gelombang aura yang menakutkan dan sengit menyerangnya dari depan. Meskipun mereka terpisah beberapa ratus meter, dia masih bisa merasakannya. Kakak murid senior ini memberinya perasaan bahwa dia adalah binatang buas humanoid. Tidak heran Raja Giok sebelum ini melepaskan domainnya tanpa ragu-ragu. Tekanan yang datang dari Aruheng pasti memaksanya untuk melakukannya. Inti naga Tang Wulin telah merasakan tekanan dari luar dan itu meningkatkan kecepatan mengalahkannya sendiri. Setiap detak mengirim gelombang kejut esensi darah tebal keluar yang membungkus tubuhnya dalam lapisan kabut emas pudar. Sisik naga emas menutupi tubuhnya tanpa dia mengendalikannya. Dia melepaskan tubuh naga emasnya. Tak satu pun dari mereka yang melepaskan armor perang mereka pada saat pertama. Sebaliknya, mereka hanya saling menyerang tanpa mereka. Kecepatan mereka adalah hasil dari kekuatan absolut mereka. Itu bukan sesuatu yang secara inheren mereka kuasai. Meski begitu, ledakan kekuatan sesaat membuat mereka melampaui sebagian besar master jiwa pertempuran sistem agility dari peringkat yang sama. Dalam sekejap, kedua tokoh itu bertemu di tengah panggung kompetisi. Aruheng berteriak dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya. Bola cahaya merah keemasan meledak seperti bom, mengejutkan seluruh stadion. Tang Wulin hanya merasakan gelombang panas menyengat datang dari depannya. Itu bukan panas yang sebenarnya, tetapi energi yang menakutkan yang merupakan hasil dari esensi darah lawannya yang telah mencapai tingkat tertentu dalam kekuatannya. Tang Wulin hanya menyadari sekarang bahwa sekali esensi darah seseorang kuat sampai batas tertentu, adalah mungkin untuk ledakan energi tingkat ini dilepaskan dengan hanya melepaskan ledakan esensi darah sendiri. Dia menganggap bahwa kekuatan tubuh kakak murid seniornya setidaknya harus setara dengan binatang jiwa berusia 100.000 tahun sekarang. Pikiran ini menghilang dari pikiran Tang Wulin begitu muncul. Dia tidak menusuk ke depan dengan tombak naga emas di tangannya. Tombak naga emas yang telah diarahkan ke depan sampai sekarang tiba-tiba menghilang dari genggamannya. Dia dengan kuat mengepakkan sepasang sayap emas di belakangnya dan membentuk kepalan dengan cakar naga emas kanannya melemparkannya ke arah lawannya. Perubahan metode Tang Wulin yang dibuat pada saat ini tidak boleh diremehkan. Tampaknya sederhana, tetapi kemampuannya untuk memanfaatkan waktu yang tepat, kendali atas tubuhnya sendiri dan penilaiannya mengenai situasi kompetisi semua dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Meskipun pukulan Aruheng memiliki efek yang luas, tidak ada keraguan bahwa ia, dengan penilaiannya, akan mengarahkan sebagian besar kekuatannya ke tempat itu akan menabrak Tang Wulin. Namun, dia tidak menyangka Tang Wulin akan meletakkan senjata terkuatnya, tombak naga emas. Dalam kompetisi ini, tombak Golden Dragon-nya hampir mencapai 5 meter. Ketika dia meletakkan Golden Dragon Spear-nya, itu juga berarti bahwa titik di mana Aruheng mengarahkan sebagian besar kekuatannya akan menjadi tempat kosong. Tang Wulin mengepakkan sayap naga emasnya pada saat ini, langsung menutup jarak yang telah dibuat di antara mereka hanya beberapa saat yang lalu.
ketika pukulannya menemukan sasarannya. Justru ketika Aruheng berada dalam kesedihan terbesar. Dengan perubahan halus itu, Tang Wulin berhasil menghadapi serangan lawannya yang melemah dengan kekuatan pukulannya yang kuat. Ledakan. Sebuah suara yang menyerupai amunisi jiwa tetap berpangkat tinggi meledak di tengah panggung kompetisi. Area tertutup cahaya merah keemasan dengan diameter lebih dari 50 meter dari pusat tahap kompetisi. Pada saat yang sama, itu menenggelamkan sosok Tang Wulin dan Aruheng. Tak lama setelah itu, kedua sosok itu terhuyung keluar dari cahaya merah keemasan yang meledak itu. Tang Wulin terus-menerus mengayunkan tubuhnya di udara untuk melemahkan dampak yang datang padanya dari depan. Di sisi lain, Aruheng terguncang dengan mantap. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah menabrak pelindung penghalang. Mereka berdua tampaknya telah melakukan tindakan yang sama pada saat yang sama. Mereka menjabat tangan mereka. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul dari pertukaran pukulan ini. Itu karena mereka saudara kandung sehingga mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa atau kemampuan khusus dalam pertukaran pukulan pertama ini. Itu murni tabrakan antara kedua kekuatan mereka. Pada saat itu, Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan ditelan oleh angin kencang dan gelombang raksasa. Gelombang-gelombang esensi darah yang pekat membuat Aruheng tampak seperti miniatur matahari. Apakah ini teknik rahasia bawaan? Untuk berpikir bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang sedemikian rupa. Itu terlalu menakutkan. Aruheng juga kaget. Dia memperhatikan bahwa meskipun esensi darah Tang Wulin dalam dirinya tidak sekuat dia, dia jelas memiliki aura peringkat sangat tinggi di garis keturunannya. Secara mengejutkan itu memberikan tekanan padanya dan itu memengaruhi kinerja. Cakar naga emas Tang Wulin mampu menghancurkan apapun di sekitarnya. Fitur ini dengan tambahan langkah Tang Wulin untuk menyingkirkan tombak naga emasnya telah membuatnya tidak punya pilihan selain mengalihkan energi untuk melindungi tinjunya. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan keunggulan mutlak. Kedua lawan telah membuat penilaian yang akurat mengenai kekuatan masing-masing. Memang benar bahwa Tang Wulin lebih rendah daripada Aruheng dalam hal kekuatan dan dia tidak hanya satu tingkat lebih rendah pada saat itu. Dia hanya berhasil mencapai keseimbangan dengan tubuh naga emasnya. Cakar naga emas, dan teknik serangannya. Aruheng adalah lambang kekuatan ledakan. Meskipun hasil pertukaran pertama, Tang Wulin terkesan dengan penampilannya sendiri. Ini juga meningkatkan minatnya pada teknik rahasia bawaan. Bagus, teriak Aruheng. Dia tertawa ketika tubuhnya bergetar dan memunculkan suara ledakan tepat di tempat dia berdiri. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Tang Wulin. Dia melemparkan kedua pukulannya pada saat yang sama ke arah bahu Tang Wulin. Sejak dia berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan, dia belum pernah bertemu seseorang yang mampu melawannya secara langsung dalam kontes kekuatan murni. Meskipun Tang Wulin lebih rendah darinya dalam hal kekuatan, perasaan tanpa syarat ini membuatnya merasa sangat senang. Bahkan guru-gurunya yang berperingkat Hyper Douluo tidak mau berselisih dengannya dengan kekuatan murni. Dia akhirnya menemukan lawan sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi keinginan? Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan mendorong kedua tangannya keluar dari dadanya. Raungan gemuruh naga terdengar. Naga emas melambung ke surga. Boom! Ada ledakan lain. Aruheng dikirim terguncang puluhan meter. Namun, Tang Wulin langsung turun dari langit. Dia jatuh ke tanah dengan ledakan hebat. Para penonton terpana. Saat ini, hampir semua orang yang menonton pertandingan ini merasakan darah mereka mendidih. Gaya bertarung dari keduanya benar-benar terlalu panas dan maskulin. Mereka tampaknya tidak menggunakan teknik apapun. Itu adalah pertempuran dengan kekerasan. Bab 1080, Raja Kekuatan yang Menakutkan. Aruheng merasa bebas dari hambatan. Bahkan Tang Wulin merasakan hal yang sama. Sejak dia menyerap segel ke-10 Raja Naga Emas, dia belum pernah menemukan kecocokan dalam hal kekuatan. Kali ini, dia menghadapi lawan yang mampu menekannya dari semua sisi dengan kekuatannya. Hanya dalam keadaan seperti itu kekuatannya benar-benar bisa dibawa keluar. Oleh karena itu, meskipun dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya 2 pertukaran, garis keturunan Raja Naga Emasnya tampaknya telah dinyalakan.
Dia berteriak keras dan dengan kuat mengepakkan sayap naga emas di belakangnya. Tang Wulin masuk ke udara lagi. Kali ini dia melepaskan lalat naga emas. Dia berubah menjadi naga raksasa dan menembak ke langit. Inti naganya melepaskan gelombang kejut esensi darah Golden Dragon King yang padat. Energi meledak dengan kekuatan penuh dan sosok naga emas raksasa itu langsung berubah menjadi suar sepanjang puluhan meter. Di mata khalayak umum, Tang Wulin saat ini tampaknya telah melepaskan avatar jiwanya. Di antara 8 cincin jiwa Aruheng, cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga bersinar pada saat bersamaan. Tubuhnya mengalami putaran pertumbuhan eksplosif. Naskah emas di tubuhnya sepertinya telah menjadi hidup. Sebuah bayangan ilusi raksasa menyala di belakangnya, menyerupai versi dirinya yang diperbesar yang tingginya lebih dari 100 meter. Tiba-tiba tekanan besar membebani naga raksasa emas seperti gunung yang tinggi. Dia mengangkat tangan kanannya dan pemandangan aneh muncul. Tinjunya membesar seketika. Dalam sekejap mata, ia mencapai diameter 3 meter. Dia dengan berani membawanya ke bawah seperti palu raksasa menuju kepala naga emas Tang Wulin. Teknik rahasia tubuh. Setelah berhasil mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte, setiap bagian dari tubuh Aruheng adalah senjata miliknya sendiri. Mereka semua eksistensi yang seperti alat ilahi. Itu adalah kemampuan body sek yang paling kuat. Ledakan. Golden Dragon mengaum. Tubuh Aruheng bergetar hebat. Tang Wulin sekali lagi dengan paksa dibawa ke tanah. Kali ini, ketika kakinya menyentuh tanah yang kokoh, sebuah lubang besar dibuat secara paksa di permukaan tanah. Bagus, teriak Tang Wulin juga. Rasa hausnya akan pertempuran juga muncul. Dia mengepakkan sayap naga emas di belakangnya. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya berdenyut dengan hebat dan lapisan lingkaran emas kebiru-biruan menyebar. Dia jelas tahu bahwa kekuatannya dan garis keturunan Raja Naga Emas yang dia andalkan telah sepenuhnya ditekan oleh teknik rahasia bawaan Aruheng. Jika dia tidak mengandalkan skill fusi jiwa darahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Juga, dia bisa melihat bahwa kakak murid seniornya masih menahan diri. Dia tahu bagaimana dia melepaskan serangan berturut-turut ketika dia bertarung dengan Jade King. Seharusnya dia bisa melakukan itu ketika dia berada di atas angin. Namun, dia tidak melakukannya. Ini dia menunjukkan belas kasihan. Namun, Tang Wulin berharap untuk melawan raja kekuatan yang tidak mengenal belas kasihan. Raungan naga itu terdengar sangat marah sekarang. Tombak naga emas muncul kembali di tangan Tang Wulin. Matanya juga berubah keemasan. Dia mengarahkan raungan marah ke langit. Kepala naga emas raksasa muncul di lubang yang dalam. Lapisan cahaya emas kebiruan muncul di samping pisau Blue Silver Grace di dalam kepala naga emas. Auranya yang telah ditekan sebelum ini langsung melejit. Itu membuat comeback dari bawah. Tang Wulin tampaknya telah mengatasi penindasan Aruheng dengan auranya. Ia mungkin bahkan telah berada di atas angin sekarang. Ini juga pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Golden Dragon Roar untuk meningkatkan kehadirannya yang mendominasi. Pada saat berikutnya, naga emas raksasa melesat ke langit dengan lingkaran emas kebiruan. Keterampilan penggabungan darah jiwa. Blue Emperor Dragon melambung ke surga. Aruheng tertawa. Tubuhnya tiba-tiba berkontraksi ke dalam. Dia tampak seolah-olah seluruh orangnya ditempa dari emas. Tingginya berkurang menjadi 3 meter. Tubuhnya tiba-tiba jatuh lurus ke arah Tang Wulin. Teknik rahasia tubuh. Kebangkitan kedua. Boom, boom. Boom, serangkaian suara ledakan meraung melintasi langit. Seluruh panggung kompetisi bergetar hebat. Lingkaran-lingkaran cahaya yang kuat tumbuh di titik tabrakan. Penonton tercengang. Apakah ini benar-benar pertarungan sederhana antara dua armor master pertempuran? Bahkan para ahli gelar Douluo peringkat tentu tidak dapat menimbulkan gelombang energi yang sangat besar. Cahaya dan bayangan berkedip. Penghalang pelindung bergetar hebat. Dalam prosesnya, Tang Wulin dan Aruheng berpisah. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah memakai baju perang dua kata mereka. Armor perang Aruheng berwarna merah darah. Ada pola emas yang luar biasa di atasnya. Penampilannya menyerupai otot-ototnya yang membesar. Visor di helmnya ditempa menyerupai penampilan monster dengan taring memamerkan. Secara alami, tubuh Tang Wulin dilindungi oleh baju tempur Dragon Moon-nya.
Perbedaan kali ini adalah bahwa ketika mereka berpisah, Tang Wulin tidak menabrak tanah. Kedua lawan melayang di udara saat tatapan mereka terpaku satu sama lain. Sayap pada baju perang Aruheng lebih besar dari sayap naga Tang Wulin. Mereka membentangkan di belakangnya tampak seperti layar darah. Dia tampak galak dan mengesankan. Dengan skill Blood Soul Fusion-nya, Tang Wulin telah sedikit meratakan situasi pertempuran. Aruheng juga terkejut dalam hati. Shockwave kekuatan jiwa saudara murid ini jelas jauh lebih lemah daripada miliknya. Tapi serangannya baru saja benar-benar melampaui batas yang bisa dia capai. Bagaimana dia melakukannya? Dia telah mengembangkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte sejak masa mudanya. Pemahamannya tentang berbagai jiwa bela diri dari guru jiwa lainnya secara alami tidak setinggi Tang Wulin yang diajarkan oleh Shrek Academy. Tang Wulin mengangkat tombak naga emasnya. Pikiran dan jiwanya adalah satu sekarang saat ia membenamkan dirinya ke dalam kesadaran tombak. Getaran garis darah di dalam dirinya mengeluarkan denyut auman naga. Permukaan armor pertempuran Dragon Moon-nya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Setiap skala naga berbentuk berlian memiliki garis puncak yang menonjol. Mereka penuh dengan karakter. Tanpa ragu, baju besi Tang Wulin memiliki daya tarik yang lebih komersial dalam hal penampilan. Setelah mengalami periode shock dan linglung yang sesaat, para penonton mulai mengeluarkan sorakan yang terdengar seperti meneriakkan gunung dan mengaum di lautan. Mayoritas dari mereka meneriakkan nama Raja Naga Emas. Untuk saat ini, seluruh ajang kompetisi dipenuhi dengan emosi yang membara. Saudara murid junior, aku akan memberikan segalanya untukku sekarang. Hati-hati. Seorang Ruheng tertawa kecil ketika suaranya mencapai telinga Tang Wulin. Tepat ketika Tang Wulin sedikit terkejut. Suara yang telah membalikkan medan pertempuran Aruheng dengan Raja Giok muncul. Lupduk, lupduk, lupduk. Dada Aruheng naik dan turun. Detak jantungnya yang kuat langsung menekan sorakan seluruh stadion. Tubuh Tang Wulin bereaksi dengan mengeluarkan raungan naga. Matanya menyala dengan terang saat dia melepaskan Golden Dragon Roars dalam sekejap. Dia telah menjaga terhadap keterampilan Aruheng ini. Dia tahu bahwa sekali hati kakak murid senior ini bersuara, itu berarti bahwa kekuatan tempurnya akan meningkat ke ekstrim. Kali ini dia yang melawan Aruheng. Mengamati dari dekat, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa ketika bunyi detak jantung muncul, cincin jiwa hitam ketujuh Aruheng di antara 8 cincin jiwanya berdesir sedikit. Lapisan pola emas yang pekat dan pudar muncul di atasnya. Avatar bela diri. Apakah detak jantungnya merupakan manifestasi dari avatar jiwa bela dirinya? Tang Wulin langsung mencapai kesadaran. Tidak heran kakak murid senior menjadi begitu kuat setelah suara detak jantung ini terdengar. Suara detak jantung memekakkan telinga. Mereka mengguncang semangat seseorang. Lebih mengerikan lagi, mereka dapat memengaruhi gelombang kejut garis keturunan seseorang. Sorak-sorai dari hadirin tiba-tiba menghilang. Tanpa ragu, Stardew Battle Network telah menyaring semua suara dari dalam menggunakan metode teknis untuk mencegah suara bocor dan mempengaruhi audiens. Golden Dragon mengaum dan detak jantung yang intens meningkatkan satu sama lain. Seluruh orang Tang Wulin ditutupi oleh kepala naga emas raksasa. Pada saat yang sama, di belakang kepala naga emas raksasa, tulip ungu pudar mekar diam-diam, melahap dunia. Semua partikel energi di udara liar berkumpul menuju Tang Wulin. Pada saat ini, dia tidak berani menahan sedikit pun. Di bawah pengaruh Devour the World, basis budidayanya kekuatan jiwanya meroket. Pada saat yang sama, lapisan halo emas kebiruan dengan cepat muncul di sekitar kepala naga emas raksasa yang diciptakan oleh Golden Dragon Roars. Lapisan halo emas kebiruan ini menyebar keluar. Suara Golden Dragon Roar langsung memiliki lapisan soulfulness untuk itu. Ini mencegah gelombang kejut esensi darah Tang Wulin dalam dirinya dari dipengaruhi oleh Aruheng. Bersambung.